Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sutigno SPD. Saya guru kelas 6 di SD Negeri Rangkah, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Saat ini saya juga terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 dengan mengambil materi tematik kelas 6. Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1. Berikut video pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi, yes. Baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai. Karista, silakan bikin berdoa ya. Hai teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, semoga dengan bacaan doa tadi kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya anak-anak ya. Anak-anak, untuk hari ini adakah teman kalian yang tidak berangkat? Ya, alhamdulillah jika hari ini tidak ada yang tidak berangkat, berarti berangkat semua ya anak-anak ya. Sehat-sehat semua ya anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama. Sekarang kita di bulan apa ya anak-anak ya? Agustus ya, di bulan Agustus kita memperingati apa anak-anak? Hari Kemerdekaan ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Mari merdeka, nusa dan bangsa. Ya anak-anak, tadi kalian telah menyanyikan lagu nasional judulnya apa? Hari Kemerdekaan. Ya, kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Semoga setelah menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan, rasa nasionalisme kalian, rasa cinta tanah air kalian semakin meningkat. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari penerapan sila-sila dalam Pancasila ya anak-anak ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1. Adapun materi di dalam pembelajaran hari ini yang pertama itu mengenai makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dan ciri tumbuhan terkait habitatnya ya. Untuk memotivasi kita ya, untuk meningkatkan semangat kita, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, perhatikan di layar ya anak-anak ya. Ayo, kalian sekarang semua berdiri. Silakan semuanya berdiri. Ya. Religius
nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, yes. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yang pertama, menelaah informasi dari teks bacaan. Yang kedua, membuat bagan atau peta pikiran dari teks bacaan. Yang ketiga, menyimpulkan makna proklamasi kemerdekaan. Yang keempat, membuat laporan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, merinci ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Kemudian yang keenam, membuat laporan hasil pengamatan tentang ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, setelah membaca teks pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menelaah informasi dari teks bacaan dengan benar. Yang kedua, setelah menelaah informasi dari teks bacaan, peserta didik mampu menuliskan informasi yang diperoleh dalam bagan atau peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks pada slide PowerPoint dan berdiskusi tentang proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu menyimpulkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar atau slide pada PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik mampu membuat laporan mengenai makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kelima, setelah mengamati gambar atau video tumbuhan dan beberapa contoh tumbuhan, peserta didik mampu merinci ciri-ciri tumbuhan terhadap habitatnya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat laporan tentang ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan benar. Ya, pada pembelajaran kali ini, karakter yang diharapkan, yang pertama apa anak-anak? Ya, religius. Yang kedua, nasionalis. Yang ketiga, mandiri. Dan yang keempat, percaya diri. Ya, itulah karakter yang diharapkan setelah kalian menyelesaikan pembelajaran ini. Ya anak-anak ya. Adapun penilaian yang akan Pak Guru lakukan pada hari ini, pada kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama ada penilaian apa anak-anak? Sikap. Ya, jadi tidak hanya pengetahuan kalian saja yang saya nilai, tapi sikap kalian pun selama mengikuti pelajaran ini Pak Guru nilai. Apakah kalian nanti aktif dalam berdiskusi, ya? Apakah kalian nanti berani menyampaikan apa? Pendapat, berani melakukan presentasi. Kemudian yang kedua, penilaian apa anak-anak? Pengetahuan. Yang ketiga, penilaian ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, jangan lupa kalian siapkan dulu alat tulisnya. Sudah disiapkan apa belum? Sudah. Kemudian buku pelajaran kalian sudah apa belum? Ya, LKPD yang Pak Guru bagikan sudah siap? Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Anak-anakku yang hebat, adakah pertanyaan mengenai kegiatan yang akan kita lakukan hari ini? Tidak. Ada atau tidak? Tidak. Ya, tidak ada pertanyaan ya. Perhatikan layar. Nah, Pak Guru punya video ya. Video yang saya tampilkan di layar itu adalah video perjalanan Pak Guru dari rumah menuju ke sekolahan. Silakan nanti kalian amati video tersebut ya. Anak-anak, setelah mengamati video tadi, ada beberapa hal yang akan Pak Guru tanyakan terkait video tersebut. Tadi adalah video perjalanan Pak Guru dari rumah menuju sekolah. Nah, kalian sudah melihat video tersebut, sudah kan? Sudah dicermati videonya? Sudah. Baik, Pak Guru punya pertanyaan untuk kalian. Ya, mengapa
di pinggir jalan banyak terpasang bendera merah putih? Ada yang tahu apa tidak? Karena bulan ini, iya. Nah, tujuan dari pemasangan bendera di pinggir jalan di depan rumah mereka adalah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Coba di antara kalian ada yang tahu tidak? Untuk tahun ini kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang keberapa? Ya, kita sekali ke-76. Di pertanyaan berikutnya, tahukah kalian kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Ada yang tahu atau tidak? Ya, betul sekali. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan yang berlangsung pada tanggal berapa tadi? 17 Agustus. Ya. Kemudian ada yang tahu apa tidak di antara kalian makna dari bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Sebagai bendera apa? Bendera kebangsaan. Iya, sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Warnanya apa anak-anak? Iya. Baik, itu adalah perjalanan Pak Guru dari rumah menuju sekolah. Nah, baik anak-anak, Pak Guru punya video lagi. Silakan kalian lihat. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Menyatakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, jadi anak-anak, tadi kalian sudah melihat video apa itu? Video? Betul sekali. Tadi video yang ditayangkan oleh Pak Guru adalah video tentang pembacaan naskah teks proklamasi, ya, pembacaan teks proklamasi. Coba siapa yang membacakan teks proklamasi? Ada yang tahu atau tidak? Ya, pintar sekali. Yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Kemudian tahu tidak siapa yang menandatangani teks proklamasi? Dan siapa? Ya, ada dua tokoh nasional, ada dua tokoh yang menandatangani naskah proklamasi. Siapa saja tadi? Ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Baik, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, kita lanjutkan. Tadi kalian sudah melihat video pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Di layar sudah terdapat teks bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mari kita baca teks tersebut secara bergantian. Dimulai dari Rofit, silakan dibaca, Fit. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Lanjutkan, Karista. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Dari teks tersebut, nanti kalian saya minta untuk membuat peta pikiran. Membuat peta pikiran menggunakan kata tanya, apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Sebelum kalian membuat peta pikiran dari bacaan tadi, Pak Guru akan menjelaskan secara singkat apa itu peta pikiran. Apa itu peta pikiran, Karista? Peta pikiran adalah suatu konsep menunjukkan konsep atau ide, tugas, informasi lainnya dalam bentuk diagram. Ya, anak-anak, Pak Guru ulangi lagi.
Setelah membaca teks bacaan tadi, sekarang kita akan membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu konsep menyajikan ide, tugas, informasi lainnya dalam bentuk apa anak-anak? Jadi menyajikan suatu konsep dalam bentuk diagram. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah agar informasi dapat dipelajari, diingat secara cepat dan efisien. Sudah paham kalian? Ya, baik. Untuk peta pikiran yang akan kalian buat kali ini yaitu menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya itu agar kalian mudah mengingat bisa dibuat singkatan adik simba. Apa itu adik simba? A-nya adalah apa? Kemudian D-nya adalah di mana? K-nya adalah kapan? C adalah M-nya mengapa? Dan B-nya adalah ya, betul sekali. Jadi menggunakan istilah singkatan adik simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Baik, tanya kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan apa? Baik, Rizky, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tentang apa? Dari kata tanya tadi, sekarang silakan kalian membuat peta pikiran berdasarkan teks bacaan yang ada pada layar tadi di LKPD di bahan ajar yang sudah Pak Guru bagikan. Di situ juga sudah ada teksnya. Ya, silakan buka bahan ajarnya. Kalian siapkan bahan-bahannya, alat dan bahannya, siapkan kertas aspironya, siapkan kertasnya. Kalian buat peta pikiran menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Baik anak-anak, dari alat dan bahan yang sudah tersedia, silakan kalian mulai membuat peta pikiran ya bersama kelompok kalian. Nanti Prof Guru juga akan menilai keaktifan kalian. Baik anak-anak, sudahkah kalian menyelesaikan tugas dari Pak Guru? Sudah. Ya. Tugas dari Pak Guru tentang membuat peta pikiran menggunakan kata tanya yang tadi sudah dijelaskan. Baik, silakan kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ya. Silakan Mbak, dua-duanya maju. Perkenalkan, kami dari kelompok virus akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan Kata tanya apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak bersejarah di mana bangsa Indonesia tentang pada kemerdekaan dan wajib menjalankannya. Proklamasi kemerdekaan sedikit dari kelompok kami. ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berikutnya yang presentasi kelompok Jupiter. Perkenalkan, saya dari kelompok Jupiter akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proklamasi kemerdekaan menggunakan kata tanya siapa.
demikian presentasi dari kelompok besar, tepuk tangan. Tiga. Ya, berikutnya kelompok Saturnus maju ke depan presentasikan hasil diskusi kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Saturnus akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan kata tanya, bagaimana awal dimulainya pembacaan teks proklamasi? Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno yang disambung pidato singkat tanpa baik. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati atau dikibarkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Baik anak-anak, karena kalian sudah menyelesaikan tugas yang Pak Guru berikan dengan baik, dan kalian berani mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dengan penuh percaya diri, Pak Guru punya hadiah untuk kalian. Ya, Pak Guru punya bintang penghargaan untuk kalian. Oke, tiap kelompok akan mendapatkan 1 bintang. Ya, 1 bintang. Baik anak-anak, silakan kalian sekarang pajang hasil pekerjaan kalian di papan yang sudah disediakan. Nah, tadi kalian sudah menyelesaikan tugas membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan kata tanya. Nah, berikutnya kalian cermati kembali video tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perundangan kekuasaan dan lain-lain atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa itu sangat besar bagi bangsa Indonesia, sangat bersejarah bagi Indonesia, dan sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Di dalamnya ada apa anak-anak? Ada kerukunan dalam perbedaan. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama, Rizky, apa? Ya, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pernah dijajah oleh beberapa bangsa asing. Ada Belanda dan ada pula Jepang. Sekarang diskusikan dengan teman kelompok kalian. Sekarang diskusikan dengan teman satu kelompok kalian mengenai makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan hasil diskusi kalian di LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Silakan mulai dikerjakan. Silakan didiskusikan. Kalian tuliskan di LKPD ya anak-anak ya.
Sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian mengenai makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok Jupiter presentasikan pekerjaanmu. Kami dari kelompok Jupiter akan Ya, tepuk tangan untuk kelompok Jupiter. Baik anak-anak, kalian tadi sudah berdiskusi, tentunya capek kan? Nah, Pak Guru punya video ice breaking buat kalian. Ya. 4, Ya, tepuk tangan. Anak-anak, tadi kalian telah melakukan senam mingguin, bagaimana? Jadi lebih semangat? Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, anak-anak. Tahukah kalian bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Ya, jadi kita apa? Diperlukan kemampuan untuk beradaptasi, ya, untuk menciptakan apa anak-anak? Kerukunan. Nah, seperti manusia, tumbuhan pun bagaimana? Perlu menyesuaikan diri dengan perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, berikut beberapa contoh tumbuhan beserta bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu adaptasi itu apa. Ada yang tahu atau tidak? Ya, apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah kemampuan tumbuhan. Adaptasi tumbuhan adalah kemampuan tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, yang pertama ada adaptasi di lingkungan yang kering. Adaptasi di lingkungan yang kering, tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering disebut juga dengan tumbuhan apa anak-anak? Xerofit. Ya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering disebut juga dengan tumbuhan xerofit. Nah, contoh tumbuhannya apa anak-anak? Ya, seperti kita ketahui, kedua tumbuhan itu hidup di tempat yang kering. Anak-anak, selanjutnya perhatikan video di layar. Di situ ada tumbuhan, ya, tumbuhan yang unik karena tumbuhan ini hidup di air. Kalian amati, kalian cermati, kalian amati video yang ada di layar. Kemudian kalian nanti tuliskan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Tuliskan nama tumbuhannya dan ciri-cirinya dalam bentuk format laporannya anak-anak ya. Ya, ingat anak-anak, itu tumbuhan apa namanya? Habitatnya di lingkungan yang apa anak-anak? Nah, lingkungan basah tadi nama lainnya apa? Higrofit. Kalian tadi sudah menyaksikan video tentang tumbuhan teratai. Nah, sekarang siapkan LKPD kalian. Tuliskan hasil pengamatan kalian terhadap video tadi. Ya, nanti setelah kalian selesai mengerjakan, Pak Guru minta kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian secara bergantian di depan kelas. Ya, silakan mulai dikerjakan. Baik anak-anak, sudahkah kalian menyelesaikan hasil diskusi kalian? Diskusi tentang ciri-ciri tumbuhan teratai. Ya, coba kelompok mana yang mau mempresentasikan? Kelompoknya Rafa, silakan maju ke depan.
Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat dulu, punya bintang penghargaan untuk kelompok-kelompok yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan berani mempresentasikan kita. Ya kan? Kipa. Oke. Anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah mempelajari yang pertama, membuat peta, menggunakan kata tanya. Yang kedua, menentukan apa? Makna. Yang ketiga, menentukan ciri-ciri dari tumbuhan, melakukan pengamatan tentang tumbuhan teratai dan menunjukkan ciri-cirinya. Baik anak-anak, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Pak Guru akan mengerjakan soal Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan di lembar jawab yang sudah Pak Guru bagikan. Yang belum kerjain soal siapa? Langsung boleh dikerjakan ya, Pak? Lembar soal dan lembar jawaban evaluasi sudah Pak Guru bagikan. Silakan kalian kerjakan ya anak-anak ya. Ya. Bagi yang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Anak-anak, bagaimana perasaanmu telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kalian jadi tahu apa saja? Ya, ciri-ciri tumbuhan teratai, kemudian membuat peta pikiran dan menentukan makna apa? Proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak, untuk tugas selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tua kalian nanti di rumah bagaimana cara tanaman-tanaman di sekitar rumahmu menyesuaikan diri. Ya, jangan lupa hasil diskusi kalian dituliskan pada selembar kertas. Nah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran 2 tentang makna persatuan dalam perbedaan. Ya, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran 2 masih di tema 2, subtema 1. Tapi sudah masuk pembelajaran 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Baik anak-anak, dari hasil evaluasi pembelajaran hari ini, ada beberapa anak yang memperoleh nilai di bawah KKM. Bagi anak-anak yang memperoleh nilai di bawah KKM, kalian akan mengikuti remedi. Dan bagi anak-anak yang nilainya sudah mencukupi KKM, akan diberikan penghargaan. Seperti itu ya anak-anak ya, perbedaan. Baik anak-anak, silakan kalian berdiri, kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul bersama. Pacul,
Tidak lupa Pak Guru mengingatkan kalian karena kita masih di suasana pandemi ya. Pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Jangan lupa kalian untuk senantiasa apa anak-anak? Menjaga jarak. Juga kalian harus apa? Menghindari kerumunan. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita lalui bersama dengan menyenangkan ya anak-anak ya. Ya, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Silakan dipimpin Rafa. Mari teman-teman, setelah pembelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya anak-anak ya.